Tuh. Panji Pragiwaksono. Oh, Andovi Weird Person Da Lopez. Panji, karena ini khusus untuk lo. Oke. Hmm. Gua taruh dulu ya. Rest in peace Mamba. Oke, rest in peace Kobe. Oke. Gua taruh dulu biar Bro, malu Kobe kalau dia tahu belinya jersinya KW. Ini gue beli di Staples Center. Sorry ya. Sorry. Staples Center langsung. Oke. Gak usah sombong. Gue juga pernah ke Staples Center. Gue beli sesuatu di situ. Apa? Beli apa? Kaos LeBron gue beli. Beda era. Udah. Dude. Ya. Menurut lu si Kobe ini berapa lama sampai ada patungnya di depan Staples Center? Menurut gua as soon as COVID ends, setelah COVID selesai bakal dibikin langsung. Yeah, because it's a bit weird, you know, when you get there ada Shaq. Ya, ada Shaq, ada Magic. Ya kalau Magic sama Kareem, Elvin oke lah. Oke, Shaq sama Kobe kan deketan gitu eranya. Iya, pasti. Jadi tapi kayak it's sad man, it's sad. Tapi di sini kita nggak ngomongin basket. Ya, kata siapa? Lah, kata lu ngomong soal hal lain. Iya memang. Jadi gue di sini ngajak Andovi Da Lopez ngobrol karena gara-gara kemarin gue ngepost soal teori konspirasi di balik Dovi sama Jovi berhenti. Itu terus gue merhatiin di bio-nya Dovi ada tulisan plant-based since 2017. Ya, betul sekali. That is exactly what we are going to talk about. Karena jadi sekarang jadi kita akan menyinggung banyak orang. Kenapa emangnya? Karena a lot of people don't like the fact that bahwa gue plant based. That's weird. Oke, kita coba mulai. Ya, boleh silakan. Gue mulai dari gue sendiri lah. Kenapa akhirnya gue ngajak lu ngobrol karena gue juga baru saja masuk dalam perjalanan ini. Jujur, gue sangat bahagia. Akhirnya tambah lagi 1 orang di antara 10 orang vegan di Jakarta. Jadi gue sangat bahagia. Tapi gue gak mau lu terlalu bahagia karena nanti lu kecewa lagi. Kan gue udah pernah bilang di YouTube-nya Dedi, gue tuh I call myself kayak vegan liberal gitu, bukan. Maksud gue I'm not, you know, bukan karena I don't want to hurt the animals and stuff, bukan karena sama persis. Nah, kalau lu alasannya apa sih? Apakah religious reasons ataukah health reasons seperti yang gue lakukan? Apa lu? Lu mau jawaban pendek atau panjang? Ada 2. Panjang, we got time, baby. Oke, we got time. Oke. Jujur, ini dimulai di tahun 2017. Di tahun 2017, mantan gue waktu itu. Siapa tuh namanya, kalau boleh tahu? Ana. Lu kenal Panji? Wait. You're not with Ana anymore? Enggak. Gue udah putus lama. Bro, what happened? Like kata ini soal veganisme atau soal Ana? Ini Gue pikir itu karena bucin. Lu adalah bucinnya dia. Enggak, gue udah ya, it's a long story. Tapi anyway, ada hubungan sama Ana. Okay, jadi waktu itu Ana waktu itu we're good friends now, don't worry. Ana waktu itu dia mulai merambah ke dunia vegan. Ya. Okay? Dan gue sebagai cowok di tahun 2017, ya ingat ya, ini sebelum ada Game Changers DLL ya. Jadi gue cuma kayak yaudah, you do you, I'm still gonna eat meat and do whatever I've been doing selama 23 tahun hidup gue. Ya. Waktu itu. Sekarang gue 26. Anyway, itu terjadi. Tiba-tiba, kalau Panji fans basket asli, di tahun 2017, Boston Celtics itu pernah go on a 19 atau 18 game winning streak. Pernah nih? Ya. Pernah nih? Ya. Tiba-tiba Kyrie, yang waktu itu Kyrie Irving masih di Boston, di interview, yo, why are you winning so many games? Kyrie waktu itu jawab, oh maybe it's because of my diet. Hah? What diet? Nah, sebagai fanatik basket, Panji, lu bakal ngerti ini. Sebagai fanatik basket, ingat ini zaman sebelum Game Changers. Ya. Ketika lu denger superstar NBA, ini bukan pemain bench ya. Ini Kyrie. Menang 19 games in a row. Dan dia superstar. Dan dia ngomong dia dietnya apa. Gue riset. Ternyata waktu itu Kyrie sedang menjalani plant-based diet. Gue sebagai fanatik basket, gue kayak wow. Tunggu, ada apa ini? Tiba-tiba gue mulai riset sendiri.
siapa aja nih siapa Baba? And then gue waktu itu ke Netflix waktu itu dan gue nonton namanya film What the Health. What the Health, oke. Yes, What the Health. Ini tahun 2017. Gue nonton terus gue kayak gini. Kok menarik ya? Ya, gue lumayan tidak, gue nggak bilang gue nggak peduli binatang. Gue peduli binatang. Sekarang setelah 3 tahun vegan, gue makin peduli binatang. Yeah. Tapi di awal-awal gue justru lebih tertarik, tunggu. Kok kalau kalian nonton What the Health, kok meat industry ini kok kayak gitu ya? There's a lot of things ya. Gue gak mau jelasin sekarang. Gue gak mau, Novi lu tahu apa? Nonton sendiri What the Health. Gue lebih tertarik di situ. Gue selalu lebih tertarik kok ada ketidakadilan di dunia ini. Gue selalu mindset gue selalu lebih ke situ. Lama-lama gue riset, kalau Kyrie aja bisa, kenapa gue gak coba? Jadi gue bilang waktu itu ke anak, wait. Stop it there. Kalau Kyrie aja bisa, kenapa gue nggak coba? Dude, you and Kyrie are two different person. Exactly. Tapi sebagai fanatik basket, gue mau kayak, you know what? Karena selalu ini stereotipenya Panji. Stereotipenya adalah, vegan. Stereotipenya itu selalu, you know lah. Gue gak usah jelasin. Vegan, gak bisa hidup, gak bisa bla. Nah, jadi gue coba aja. 1 minggu gue coba. Gue benar-benar coba 1 minggu di tahun 2017, di bulan September 2017. Gue coba, I told Anna, I'm gonna try become a vegan for 1 week. Yaudah, good for you. Pas gue coba, tiba-tiba Panji, I swear to whoever you believe in. Tiba-tiba, something changed in my body. Man, gue gak sadar kenapa, tiba-tiba lebih ringan, lebih main basket lebih lama. Tadi gue bisa main 30 menit, 45 menit, 1 jam setengah. Kok energi gue masih ada ya? Nah, small things in life. Siapa tahu ini cuma 1 minggu, efek sehat 1 minggu mungkin ya. Jadi I said, you know what? Let me try 1 month. Gue coba lagi. Jadi gini, gue nggak dengerin orang. Kan di internet ada banyak pro, ada banyak kontra. Daripada gue dengerin Panji, gue coba aja sendiri. Gue benar-benar coba tanpa peduli opini orang lain. Dan setelah 1 bulan, gue gak bisa jelasin kenapa ada change, ada sebuah perubahan di dalam tubuh gue yang sangat-sangat signifikan. Dari segi fisik, dari segi mental, dari segi apapun. Dan gue memutuskan, I'm gonna do it for the rest of my life. Udah. Langsung gue putusin, I never look back. Udah hampir 3 tahun sekarang. Hana Juli kan, ya hampir 3 tahun sekarang gue udah mau vegan. Jadi permulaannya adalah karena gue liat Kyrie ngomong itu, di interview tahun 2017, tiba-tiba gue nonton What the Health, tiba-tiba gue coba aja. Jadi gini, kebanyakan orang tuh selalu kayak, gimana kalau ini, protein di mana, all this stuff ya kan. Enggak, gue gak mau dengar, gue coba dulu. Dan menariknya Panji, ini bukan cuma feeling doang. Tahun ini 6 Januari 2020, gue 26 tahun. I turn 26. Gue langsung full medical check up. Karena selama 2,5 tahun gue vegan, gue gak pernah tes darah gue gak pernah tes tubuh gue. Oke? Gue gak mau kesehatan gue secara vegan itu cuma secara emosional, secara feeling. Ya, kalau data tidak membuktikan hal tersebut, berarti gue salah. Full medical check up, full. Gue gak mau ngomong rumah sakitnya di mana karena gue gak tahu lu sponsorin rumah sakit mana. Siapa tahu? Gue gak tahu kan, zaman sekarang kan. Gue full medical check up, bener-bener full, check full. Dan dokternya bilang kayak, lu tuh super sehat. All my levels were bukan normal ya, optimal. Wow. Levels gue tuh bukan normal, optimal. Dan gue tanya pertanyaan standar, gimana iron gue, gimana vitamin B12 gue. I asked the usual critic to veganism. Kok ini optimal? Bener-bener pure, everything, blood levels. My cholesterol, my bad cholesterol was almost non-existent. Wow. My bad ya. Yang good ada. Nah ini gue gak cuma ngomong doang. Ini gue ada buktinya. Kalau gak percaya gue bisa kirim PDF ya ke lu. Silahkan baca sendiri tubuh gue kan. Silakan. Jadi setelah gue 2,5 tahun vegan yang gue full medical check up. Gue merasa buat gue. Again, gak semua orang. Gue gak mau semua orang bilang Andovi vegan. Enggak. Buat gue secara pribadi, it completely work. Buat gue. Tapi gue bukan tipe vegan yang memaksakan. Karena menurut gue, gini. Gue gak akan menilai orang dari apa yang mereka taruh di mulutnya. Okay. Dari segi makanan ya, bukan dari segi hal lain. Ya. Emang apa lagi nih taruh di dalam mulut, Andovida Lopez? Banyak lah, Pak Haji. Jadi terus. So that happened and jadi gue udah, dan gue bener-bener, gue tidak mau menceramahi, gue lebih mau memberikan contoh. Gini,
salah satu stereotipe paling negatif orang vegan adalah lu lemes, ya kan? Lemes. Panji, lu tahu gue kan? Lihat ngomong gue sekarang. It's like gue kayak lemes. Gue lemes dari mana coba? Gue kayak I am trying to break the stereotype kalau cowok-cowok vegan tuh lemah, cowok-cowok vegan. Nah, semenjak adanya Game Changers tahun 2009 kemarin, persepsi cowok-cowok jadi beda. Soalnya cara lu ngubah mindset cewek sama cowok tuh completely different. Karena Anna, my ex-girlfriend, dia berubah karena ethical. Dia purely ethical reasons. Right? Which is fine. Ada banyak teman gue yang vegan karena environmental reasons. Ada teman-teman gue yang benar-benar animal rights. Jadi not all vegans are the same. Jadi itu intinya. Jadi maaf, jawaban gue super panjang, Pak Ji. Sorry. Nggak apa-apa. Yang membuat gue sangat tertarik untuk mencari tahu setelah denger lu ngomong berapi-api. Sebenarnya sih lu ngomongin apapun berapi-api ya. Lu kalau misalnya disuruh ngomongin nasi goreng juga mungkin sama aja semangatnya. Tapi lu sebenarnya sempat ngomong, jadi ada kesan dari cara lu bercerita bahwa lu sangat-sangat seneng. You're very into this plant-based or vegan or whatever it is. Very into it. Tapi di sisi lain lu juga tahu bahwa ada persepsi yang nggak gitu menyenangkan tentang menjadi vegan atau bahkan dari para vegan, right? Lu pernah ngomong waktu itu, gue lebih seneng nyebutnya plant-based karena vegan orang suka trigger. Can you tell me more about that? Jadi ada sebuah persepsi di dunia bahwa vegans are like, kalau lu makan sama orang, itu dagingnya, lu nggak boleh makan itu. Kalau itu man, semua Kajo nggak vegan, semua keluarga gue nggak vegan. Lu gila lu, gue keluarga Flores, kerjanya makan apa? Makan ikan sama babi. Oke, itu keluarga Flores. Jadi kayak gue ngerti kayak siapa lu untuk kasih tahu orang untuk makan apa. Makanya gue persepsi akan vegan itu coba gue ubah. Makanya Game Changers itu mengubah. Karena Game Changers itu nggak ngomong dari sebuah etik binatang segala macam, enggak. Game Changers ngomong kayak performa. Ngerti gak? Jadi nah, sangat disayangkan karena gini, memang ada beberapa vegan yang gitu. Gue kenal secara pribadi gini. Teman lo juga ya? Temen gue juga, gue tahu. Jadi gini, Panji lu berapa lama plant-based atau vegan? Baru dari Oktober tahun lalu. Berarti berapa? 8 months, 6 months. Ya, oke. Gua notabene-nya dalam sini, gua komunitas vegan di Indonesia gue sangat-sangat tahu. Sangat super tahu. Dan emang ada yang kayak gitu. Ada. Tapi jujur menurut gue mereka nggak salah. Kenapa? Ya, silakan. Kenapa? Sorry. Karena gini. Gue mau kasih analogi yang baik sebelum gue diserang semua orang. Oke, ibaratnya kalau kita lagi melakukan sebuah dalam tanda kutip perjuangan. Gue nggak bilang veganism itu perjuangan ya. Gue nggak bilang gitu. Tanda kutip perjuangan. Ada orang yang akan berjuang dengan hal yang lain. Ada orang yang akan berjuang dengan hal yang lain. Udah, it's a natural way. Ada orang yang bakal vokal. Ada orang yang bakal diem. Nah, gue tidak akan mendiskreditkan teman-teman gue yang super vokal. Karena gue setuju dengan cara mereka. Bukan cara, karena gue setuju dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi gue tahu nggak semua orang itu bisa mendengar cara tersebut. Tapi jujur, gue tahu banyak orang yang kayak jujur gue menjadi vegan karena orang-orang ini vokal banget loh. Jadi gue tahu kayak ada orang yang kerja, ada orang yang nggak kerja karena hal tersebut. Nah, jadi itu sulitnya apa Ji? Itu sulitnya di dunia vegan ini. Ya gue rasa bukan cuma di dunia vegan sih. Kayaknya di semua bidang tuh ada gitunya. Ada kalau gue nyebutnya, I might be wrong. Tapi gue nyebutnya orang-orang yang puritan. The purest of every area, every industry selalu ada. Betul. Kayak di stand up juga ada kok. Ada orang-orang puritan yang bilang, ih apaan tuh? Itu bukan stand up. Apa kesenian kayak gitu? Itu mah bukan komedi yang cerdas. Itu ada yang kayak gitu. Ada. Dan semuanya, mau itu hip hop, mau itu hip hop, apalagi mungkin lu juga familiar dengan culture-nya. Pasti. Pada zamannya Triplets, Migos muncul, terus apaan tuh? Masa nge-rap oleh Snoop Dogg kayak gitu kan? Snoop Dogg bikin video itu ya. Dr. Dre ngomongin. Jadi yang kayak gitu-gitu selalu ada. Bahkan sebenarnya ya, kalau kita mau agak geser dikit ke yang lebih serius, dalam Islam pun ada spektrumnya. Ada yang benar-benar keras banget cara dia ngomongnya, dan ada yang biasa-biasa aja. Kalau
netizen senengnya nyebutnya tuh bukan Puritan, tapi SJW-nya. Setiap SJW-nya. Iya, setiap kalangan tuh ada ya. SJW-nya. Feminism juga punya yang kayak gitu. Ada feminis yang oleh feminis lain, ya gue kenal tuh perempuan, emang dia agak-agak lebay sih, tapi gue ngerti di kepala seperti itu. Jadi, ngerti. yang kayak gitu seperti ada. Gue juga, kalau gue di posisi, gue nggak ngerasa caranya benar, tapi gue bebaskan kalau dia mau ngelakuin itu. Ya, Kan, sama. I mean, it's my right also to say, I don't like the way you do it, but it's your right to do so, gitu. Jadi, karena gue pernah juga di DM di Instagram, gue pernah foto steak kalau gue nggak salah. Ini berapa setahun mungkin, setahun setengah yang lalu. Gue makan steak sama keluarga, terus gue taruh di Instagram gue, terus ada yang ada yang drop comment, terus ada gini, Panji tahu nggak sih, bisa aja sapi itu punya nama. Terus kata gue, okay, now I have to know the name of the cow that I'm eating. Okay, ngerti. Fine. Gue ngerti banget. So jadi sebenarnya ketika lu bilang orang suka trigger karena vegan, di kepala lu tuh orang suka suka sama vegan karena mereka ngerasa vegan tuh kadang-kadang agresif sekali dengan misi mereka itu. Dan lu pengen coba ubah itu. Nah, ubah mindset itu. Nah, gue kan juga nggak tahu. Gue juga gini. Jadi ketika ditanya, gue nyebutnya plant based ketimbang vegan. Tapi alasan gue adalah karena gue ini sebenarnya GR sih, gue tahu. Gue GR. Tapi I'm old enough to know these things can happen. Gue takutnya ketika gue bilang vegan, gue justru dirangkul. Guys, ada satu lagi nih teman kita nih. Ngerti. Terus tiba-tiba ngajak berkomunitas, terus jadi lebih committed segala macam. Nah, gue nggak pernah nyaman yang kayak gitu-gitu. Ngerti. Jadi gue diem-diem aja gitu. Jadi gue juga nggak pengen pakai vegan, takut trigger, tapi trigger orang yang vegan untuk ngajak gue terlibat gitu. Ngerti. Nah, makanya gue pakai plant based. Tapi terus kemudian ada yang bilang, Panji, vegan itu lifestyle, plant based itu diet. Nah, menurut lu gimana? Itu sangat betul. Itu emang sangat betul. Definisi plant based sama vegan emang pada dasarnya emang beda. Vegan itu bukan hanya lu mengkonsumsi, tapi seluruh aspek dalam kehidupan lo itu nggak boleh. Jadi secara definisi, gue nggak vegan. Oke, plant-based makanya lo ngakunya. Gue plant-based karena gue apa yang gue taruh dalam mulut gue untuk nutrisi gue plant-based. Tapi gue udah mencoba sama 3 tahun terakhir, dompet gue vegan, sepatu gue vegan. Tapi lu nggak usah pungkiri mobil gue nggak vegan. Satu-satunya mobil karena kulit leather. Oh, I see. Yeah. Jadi satu-satunya mobil di dunia yang vegan adalah Tesla. Oh, wow. Jadi dan tentu gue nggak punya duit segede itu untuk beli Tesla. Bohong. Nah, Gak ada. Bohong. Jangan percaya sama berita, guys. Bohong. Nah, terus intinya, jadi emang benar secara definisi, if you're a vegan, itu lu benar-benar, you're vegan. I see. Nah, jadi plant-based lebih ke konsumsi, lebih ke apa yang lu nutrisi, asumsi makanan lu. Vegan is everything in your lifestyle. Guys, kayak sabun. Lu tau gak sabun ada yang gak vegan? Oh, I don't know that. Karena they use cow gelatin. Oh, I see. Jadi ada banyak banget hal yang kalau kaget loh, ini nggak vegan ya? Enggak, karena ada banyak animal product inside it. I see. Jadi itu dia, itu ribetnya. Oke. Nah, ada satu lagi mitos tentang being vegan atau plant-based yang kelihatannya juga dipatahkan sama lu, mungkin tanpa lu sadari. Dan belakangan ini nyampe di kuping gua, karena kan berat badan gue turun. Iya. Terus gua attribute plant-based ke dalam turunnya berat badan gue. Tapi gue bilang berulang-ulang, plant-based itu nggak bikin kurus. Betul sekali. Plant-based itu, kalau dari sisi gue, plant-based itu bikin badan gue nggak ada anti-inflamasi abis gue main bola, main basket, dan lari. Beneran nggak ada gitu. Kalau gue mau lari besok bisa, tapi kan gue selalu polanya 2-1-2. Jadi lari 2 hari. Apa pola lu 2-1-2? Iya. Oh gitu. Oke, lanjut. Gue baru nempel di kuping gue. You a-hole. Hashtag Panji 212. Kan lu ngomong pola lu 2-1-2. Bukan gitu dong. Gue satu hari lari, 2 hari break, 1 hari lari. Jadi 1-2-1 sebenarnya, bro. Bukan 2-1-2 dong. Salah lu. Nah, jadi karena badan gue lebih siap untuk dibawa olahraga, gue jadi lebih sering olahraga, lebih kuat untuk olahraga. Dan olahraga itu yang ngasih atribut kepada berat badan gue turun. Di luar gue mengkonsumsinya juga emang gak segila biasanya. Nah, tapi bahkan di film Game Changer juga ada American football, atlet gede banget, basket gede banget, ada strongest man in the world, kompetisi itu juga gede. Patrick Baboumian. Bahkan lu aja, skinny Indonesian yang gak skinny, badan lu tuh lebih berisi.
Padahal lu sekarang plant based. So it's not true bahwa plant based bikin kurus ya. Ada miskonsepsi kalau lu vegan karena diet mau turun badannya. Mau turun berat badannya. Sebenarnya itu enggak sama sekali, bener. Banyak orang seperti kata lu bilang, banyak yang justru muscle athletes yang vegan, ada yang emang kurus, ada yang ultra runner, ultra endurance runner. Jadi konsepsi bahwa lu hanya diet vegan karena lu mau turun berat badan itu adalah konsepsi yang salah. Gitu ya? Bahwa lu turun berat badan, betul. Sekarang tadi lu jelasin tadi soal inflamasi, soal recovery time lu untuk olahraga lagi, ya itu emang itu bener banget. Itu bener banget. So karena gua bilangnya sama orang-orang menjadi plant based sebenarnya nggak susah, apalagi tinggal di Indonesia. Gue pengen tahu juga sama kalau lu makannya seperti apa. Kemarin tuh sempat ada yang rame soalnya, nggak terlalu rame sih, tapi maksudnya lewat di Twitter gua. Jadi gini, kalau gue selalu bilang sama orang, pertama-tama guys, gue plant based tapi gue juga nggak ngoyo. I treat it as a diet, and diet has cheat days. Jadi kalau gue mau makan, ya udah gue makan. Dan gue juga nggak pengen jadi plant based yang nggak diajak teman-teman nongkrong karena ngajak Panji susah, dia makannya nggak jelas gitu. Gue ya kalau mau ngajak ya udah gue ikut dikit. Gue bisa makan apapun gitu intinya. Tapi gue belakangan ini emang beneran nggak ada hasratnya aja. Jadi nggak ada hasrat makan ayam, nggak ada. Maksudnya kayak fried chicken, istri gue makan bucket KFC di depan gue. Maksud gue nggak ada yang pengen gitu. Steak juga nggak pengen. I used to like eating that. Jadi gue sekarang ya jalan masih plant based aja. Tapi gue juga tetap makan yang kayak I'm gonna name brands, nggak apa-apa. Kayak misalkan gue makan Burgreens, gue makan juga. Gue bahkan pernah makan babi, guys. Tapi babi vegan. Babi vegan, lucu banget. Gue tahu banget lu beli di mana, gue juga tahu. Oh iya, emang cuma di situ doang ya? Jadi ada beberapa tempat yang jual babi vegan, babi vegan ya. I don't think it's the same place. Jadi gue di sebuah... Lu beli pasti namanya Kaisin. Gue nggak tahu nama restorannya, tapi di sebuah hotel. Oh, oke. Ini tempat mana? Oke, gue nggak tahu nih. Gue lumayan tahu. Oke, berarti. Jadi ada hotel. Gue pengen sebut namanya, but I forget. Hotel di bawahnya ada restoran Chinese. Ketika menu ini dibuka, ada menu vegan. Pas gue lihat menu vegan ya ada babi. Ya ampun, lucu banget babi vegan. Saya makan. Oh, enggak, gue tahu. Iya, adalah pokoknya. Iya, gue tahu. Iya. Gue ketawa-ketawa sendiri ngeliat menunya. Ini dia nih babi yang bisa gue makan. Ya udah gue makan aja itu, Bang. Nah, itu gue. Tapi di Twitter ada yang bilang, lu komitmen dong. Lu kalau mau makan plant based jangan makan daging yang sebenarnya bukan daging. Kalau lu plant based jangan makan ayam yang sebenarnya bukan ayam. Makan aja yang konsisten. Nah, gue pengen tahu kalau lu seperti apa? What do you eat basically? Gua basically hampir setiap hari adalah nasi, tempe, tahu. Hampir setiap hari. I literally. Tapi tentunya gua ada banyak sekali restoran vegan enak di Jakarta. Tell me. It's okay. Oke. Lu udah coba Impossible Burger belum? Belum. Silakan. Gini, setiap kali gue bawa temen non-vegan gue makan. Jadi waktu itu gue pernah prank temen gue. Bawa Impossible Burger itu di Ivy atau di Montis. Oke. Impossible Burger makan. Ada Instagramnya nggak? Ada. Ivy Jakarta. IVYJKT. Jadi itu bukan restoran vegan. Tapi a lot of vegan menus. Oke. A lot of plant-based menu. Namanya itu. Gue pernah prank temen gue waktu itu mereka makan. Terus gue makan kan. Terus gue pernah kayak gini, Panji. Oh my God, gue mau komplain nih. Ini daging. Terus temen-temen gue kayak, mana Andovi? Oh iya, ini daging. Gila, parah banget lu vegan, Dov. Oke, terus temen-temen gue kayak, oke, mas, temen saya ini gak bisa makan. Katanya gini. Terus masa kayak, Mak, ini plant-based. Terus orang kayak, hah? Ini plant-based? Jadi emang sengaja gue gituin. Wow. Sengaja biar mereka sendiri gak bisa bedain. Iya, wow. Gak bisa bedain. Nah, ada RBOJ, ada Burgreens, Max sama Helga, owner dari Burgreens, teman baik gue, dan mereka one of the few people that amazing people. Ada Burgreens, ada so much lah, ada Rumah Juliet, ada Kaisin, ada Vegetus, ada I can take you to so many vegan places. Ya, gue Burgreens itu awalnya karena awal-awal gue plant based. Kayaknya rata-rata orang yang turn vegan atau menjadi plant based, kayaknya pertama-tama, aduh gue berarti makannya kayak, iya, betul. Ya, padahal itu enggak, Men, kalau kalian ke daerah Jakbar, Tangerang, itu makanan vegan super banyak. Yang tadi kalau lu ngomong di restoran vegan itu ada ayam vegan, ikan vegan, ada banyak. Dan menurut gua,
Kalau itu emang itu bener-bener plant based. Gini, gue gak munafik. Gue sama 23 tahun hidup gue makan daging binatang. Yeah. Gue gak munafik, they taste good. Okay, I'm not gonna lie. Okay? Yeah. Tapi menurut gue kalau ada alternatif, kenapa tidak? Ya. Oke, jadi gue makan alternatif. Jadi gue makan atau ayam vegan, gue makan ikan vegan, all this gitu. Tapi man, Indonesia ini miskonsepsi orang-orang terbesar. Indonesia pada dasarnya itu adalah negara yang super vegan and plant-based friendly. Ya, gue setuju. Nasi, tahu, tempe, gado-gado, ketoprak. Man, you can go on the list. Kayak kalau di Jogja, makanan khusus Jogja apa? Gudeg. Gudeg itu kalau lu nggak pakai telur atau pakai itu, kan itu dari santan. Iya. Ya kan? It's coconut. We are such a coconut friendly country. Iya, iya. Ibarat es krim kita aja tuh sebenarnya tuh coconut. Jadi ya, it's not ice cream. It was a Western thing. Orang-orang bule bawa ke sini. Ini ada es krim. Man, cuma gini. Indonesia tuh selain very plant based, sebenarnya very ikan friendly. Karena dasar kita negara maritim, udah jelas-jelas. Tapi it's also very plant based friendly. Jadi gini, gak susah. Dan satu lagi Panji, orang ngomong, pasti vegan mahal. Salah ngomong gitu. Percaya sama gue guys, gini. Kalau lu makan di restoran steak mahal, daging juga mahal. Iya asli. Jadi oke, karena orang tuh bikinnya burgerins. Emang burgerins jatuhnya AB nih. Iya. Ya, bro, banyak banget makanan feel good food. Nasi paketan, nasi sambal mata paketan 15.000. Iya. Kayak ada makanan 10.000, 12.000, ada yang kaisin, you can take one maksimal 12-13.000, ada dekat rumah gua. Jadi kayak di semua bidang makanan ada yang mahal, ada yang juga bersahabat harganya. Jadi ya sebenarnya tadi lu udah nyebut lu makan nasi, tempe, tahu. Itu kurang murah bener. Itu nasi, tempe, tahu, sambal, udah. Itu udah I can live on that. It's my favorite gitu. Ya, dan bahkan perjalanan gua ya, maksud gua the journey I took being plant based for quite a while, itu membuat gua ngerasa ternyata emang gak susah. Kayaknya salah satu yang membuat gua justru masih sampai dengan saat ini adalah ternyata gak susah. It's honestly not hard at all. Gua ke restoran Padang nih misalnya, anak-anak ngajak gua makan Padang. Tapi kita mau makan Padang. Lah emang kenapa? Emang lu bisa? Lah, ini nasi nih, terus terong balado, terus perkedel jagung, perkedel terus kentang, ada sayurannya singkong. Aduh, itu my the love of my life sejak gue mulai plant based adalah terong balado. Jadi kalau pengen bikin gue happy, taruh di depan gue terong balado. I love that shit. Terong balado is absolutely amazing. Iya. My God. Nah, jadi sebenarnya nggak susah gitu. Bahkan lu ngajak, nah ini kalau gue tuh, jadi kan gue dari 95 sekarang ada di 80. Gue tuh turun bahkan nggak ngurangin level minyak, nggak ngurangin level garam. Makanya kalau gue diajak makan ke McDonald's, gue makan French fries. Betul, French fries ya, French fries vegan. Iya, betul. Iya udah, jadi sebenarnya nggak susah. Kalau lu ke restoran Sunda, lalapan kurang apa itu? Gue suka makan ulu kutuk lenca. Aduh guys, ini mulut gue berair nih ngomongin makanan. Tapi maksud gue, betul sekali. menjadi orang Indonesia memang ternyata sangat diuntungkan untuk menjadi plant based. Maksudnya pilihannya banyak gitu. Pilihannya sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Nah, berarti lu ada di level yang saat ini nggak sama sekali daging? Udah, nothing. Sama sekali. Nothing at all? Gue dari semenjak 2,5 tahun lalu udah. Ya. Nah, tapi sorry Panji, sorry to cut you off. Gue cuma ngomong gini. Ini karena gue ngomong kayak gini pasti teman-teman gue yang guys keras pasti marah. Gue tahu. Gini. Semua orang tuh punya journey mereka masing-masing. Ya. Kalau kalian mau 4 hari vegan, 3 hari makan daging, terserah. Tidak bisa dipungkiri konsumsi daging di dunia udah terlalu lebih. Itu nggak bisa dipungkiri. Lu ngomong sama matematika, fisika, lu ngomong sama orang-orang yang tahu number, itu nggak bisa dipungkiri. Okay? Just reduce it. Reduce as much as you can. Bener kata lu Panji. Kalau kadang-kadang lu gini, kadang-kadang lu kayak aduh shit, gue kemakan telur, gue nggak tahu. Atau gue nggak tahu ini vegan. It's okay as long as internally lu tahu. Oke, nggak apa-apa. Asal gue mereduce my consumption. Nah, teman-teman gaya keras gue dengan ngomong ini pasti marah, pasti. Tapi gue justru menunjukkan kalau listen, you cannot change. Rome was not built in one day. Okay? Right? Kadang-kadang lu butuh proses untuk mencapai titik tertentu.
Ya, dan who knows, maybe in 1 tahun, Panji, lu merasa, okay, veganism is enough for me. I wanna go back to not being vegan. Tapi, lu bisa memberi persepsi kalau, kemarin gue setahun vegan, aman-aman aja kok. Berarti ya? Jadi, I'm sorry to my friends, I know you are, that are very, very guys keras. Karena gue bakal serang. Percaya sama gue tahu semua orang di vegan community. Asal ada niat dan sadar dan they trying, menurut gue gak masalah. Itu dia. Menurut gue gini sih, I don't know these people yang vegan, yang garis keras, yang membuat Andovi khawatir. Tapi gue bisa berkaca dengan komunitas-komunitas lain. Intinya gini, komunitas vegan tuh butuh orang kayak Dovi. Kenapa? Karena Andovi tuh membantu orang untuk mencoba. Karena ini gue ngomong gini karena gue nggak kenal ya. Atau mungkin ada yang gue kenal tapi gue nggak tahu kalau dia vegan garis keras. Karena menurut gue orang-orang kayak teman-teman lo itu justru yang bikin orang takut jadi vegan. Betul. Nakutin gitu. Iya, betul sekali. Scary. Di hip hop. Gue inget banget Rai dari Ran. Iya, tahu banget. Itu dibenci sekali. Dibenci sama anak-anak hip hop Indo karena pop. Ngerti. Tata dari Tangga. Dibenci sama anak-anak hip hop karena dia pop banget gitu. Iya. Terus gue bilang sama mereka, guys, ini ada anak nge-rap. Dia nge-rap loh. Kenapa lu dorong menjauh? Ya soalnya dia gini, bro. You know how many we are in the world. Kita kan ini kesenian yang udah orangnya dikit. Udah mah dikit, ada satu orang mau nge-rap malah lu hina-hina. Harusnya lu rangkul. Betul. Nanti mungkin dia belajar. Anyway, gue bilang sama anak-anak hip hop Indo, kalau bukan karena musik pop, rap, ku ingin kembali dari Iwake. Nggak ada hip hop di Indonesia. Lagu rap pertama yang meledak, ku ingin kembali bersama. Aduh, itu kurang pop apa. Jadi jangan dorong orang menjauh gitu. Nah, sama kayak dan jujur Rai is personally very good friend of mine sekarang ya. Man, Rai itu idola gue masa SMP. Ketika gue masih SMP kayak ini siapa ya? Gue gue kayak pas gue denger Baby Girl You So Beautiful from your head to your toe, I just wanna let you know that. Gue jadi kayak, tuh, this is cool. Ketika gue SMP gue dengan Rai kayak abis itu gue kebuka, tapi Rai sampai sekarang juga Rai is still doing work. Lagu dia paling baru Apa Kabar, his solo career. Kayak gue ngerti selalu di profesi manapun pasti ada yang kata lu kan, ada yang puritan, ada yang ya, tapi menurut gue Rai or everybody else sah-sah saja, dan gue suka karya Rai. Gue super suka karya Rai. Dan artinya kalau vegan community, the vegan community ingin menambah keanggotaannya kasarnya atau menambah orang-orang yang percaya pada gerakan ini, don't push people away just because mereka 3 hari makan daging, sisanya makan plant-based. You know, ya kayak yang tadi lu bilang, setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Nah, sejujurnya gue mau ngaku, ini untuk pertama kali gue ngaku. Gue terima DM banyak banget dari akun-akun vegan, dari orang-orang vegan, orang-orang plant-based ngajak. Panji, percaya sama gue. Gini, gue tuh sangat dekat sama orang-orang yang punya power di dunia vegan. Oke? Tadi kan gue tanya lu, kapan lu vegan? Gue udah tahu kapan lu vegan. Gue tuh nanya doang, semua santun. Percaya sama gue. Kita tuh sangat tahu when somebody is thinking or going vegan. Sangat tahu. Oke? Sangat. Percaya sama gue, oke? Karena gue tahu orang-orangnya. You guys ninja or something? You guys are a bunch of vegan ninjas. Karena jujur aja, we are so small. Ya, jujur, ketika lu vegan, teman-teman gue ini ngomong, Panji Pragiwaksono is vegan. Dov, kan lu kenal dia. Dia ngomong, jujur, kan lu kenal dia. Kenapa lu gak coba ngomong gini? Terus gue ngomong gini, gue gak mau ganggu Panji. Jujur, gue gak mau. Let Panji, gini, you reach, look, I never talk to you about being vegan. Right, yeah. Lu nge-reach me karena kayak, gue di bio lu baca. Karena gue gak mau, Panji has his own journey, gue gak mau ganggu. Gue gak mau ganggu. Kalau dia emang mau masuk ke komunitas dan ngobrol-ngobrol nongkrong bareng, up to him. Tapi lu gak bisa paksa. Tapi Panji, salah satu hal yang you're missing out kalau masuk komunitas adalah pertama, you're missing out on the food, man. Percaya sama gue. Komunitas begini, they know what, where, when, kapan produk terbaru vegan yang keluar. Ini, that's what you're missing out. Itu sayang aja. Dan jujur, gue gak ngomong ini karena dia mantan pacar gue. Gue ngomong, sumpah, karena look, salah satu akun Instagram terbaik untuk vegan Indonesia adalah Anna Vegan Food Diary. @AnnaVeganFoodDiary. Oh wait, iya, itu dia. That's your ex. Iya, itu dia. Itu salah satu yang mention gue, nggak gue balas itu. Udah pasti, man. Panji, gue tahu. Gue takut. Tahu kok.
Gue tahu. Gue takut Dov, akun-akun kayak gitu maksudnya vegan apa takut gue ya Allah. Ada orang terus ada at Jakarta Vegan Guide, tahu? At Jakarta Vegan Guide. Man, trust me, they are the two very good ones in Indonesia. Okay. Dan itu gue tahu kok kenapa anak mau DM lu pada karena mereka bukan mau memaksa. Mereka tuh mau ngobrol, sumpah. Karena gue tahu mereka lah, gue tahu banget. Ya, tapi kan kadang-kadang awalnya ngobrol tiba-tiba komunitas gitu. Iya. Zaman mobil gua Avanza aja, gua diajak aksik, gua nggak mau gabung gitu. Tau nggak Avanza Xenia Indonesia Club tuh gua diajak gua. Aduh enggak deh. Avanza nongkrong bareng nih kita nih, malu. Karena jujur Panji. Karena gini, I'm not kissing your ass. Karena lu Panji Pragiwaksono. Lu ngerti gak? No. Panji Pragiwaksono ada, you have, people look up to you. Some people hate me too. Yeah, that's life. Tapi, man, ibaratnya tuh kayak tim basket, di tim basket vegan, tiba-tiba, woi, oh my God, ini buat fans Detroit Pistons. Ada Chauncey Billups mau masuk. Ya masa kita nggak terima? Kita nggak terima Chauncey Billups masuk ke tim kita. Dia bakal tambah bagus poin kita, pak tim kita ngerti ya kayak, ngerti. Tapi gua kayak, enggak, let Chauncey Billups, aka Panji, let him do his own thing. Let him find. Dude, kalau misalnya nih, saat ini gue lagi plant based, oke, dan seperti yang tadi gue bilang, gue plant based karena untuk kebutuhan badan gue, karena gue suka rasanya dan gue nggak tersiksa ngelakuinnya. Tapi kalau tiba-tiba gue lagi di mana gitu, misalkan gini deh, kan tadi gue bilang gue nongkrong aja nih sama anak-anak. Misalnya gue ke Jogja, terus diajak makan sate kelatak. Panji makan nggak? Oke, gue makan sate kelatak. Terus tiba-tiba gue kelihatan sama orang makan kambing. Terus ada yang posting. Terus tiba-tiba, katanya Panji plant-based. Kok dia makan kambing? Gue kira-kira diserang nggak nih sama komunitas vegan nih? You freaking fake. You sell out gitu. Oke, gini. You're going to say, you want to say yes, right? You want to say yes. Yes and no. Karena gini, gue tahu siapa yang bakal nyerang lu, dan gue tahu siapa yang bakal diem. Karena gue tahu. Gue tahu orangnya. I'm not gonna mention names. Gue tahu yang nyerang lu bakal siapa. Jadi, gue bakal bohong dan kalau gue ngomong, enggak Panji gak bakal diserang kok. But why though? But why? Kenapa gue harus diserang gitu? Kayak ini kayak pecinta kucing all over again, right? Sahabat gue Raditya Dika pecinta kucing. Dia gak masalah sama joke gue. Tapi gue punya temen dekat yang juga pecinta kucing, kemudian bashing me. I was like, why? Ya, karena itu Panji. In life, a lot of people are not gonna agree with your views and your lifestyle. Yeah, but when you don't agree with me, it doesn't mean that you can mock me in front of public, right? It doesn't mean you can persecute me. Itu dia, man. Itu dia where the line is very blurry. Di mana? Gini, gue secara pribadi, lu mau makan sate keletek, gue gak peduli. Gue gak peduli, man. I don't care. Tapi, gue tahu orang, misalnya gini, Panji, saya gini, bukankah tugas kita sebagai orang-orang yang berbicara untuk untuk menjembatani atau having conversation with those people? Bener? Bener. Kenapa enggak? Your next podcast, lu jangan undang gue, karena jelas gue sepemikiran sama lu. Yeah. Jelas. Yeah. Nah, kenapa lu gak undang mereka? Nanti gue DM kok nama mereka semua. I know that mereka bakal debat sama, gue tahu. Tapi kan bukankah itu justru demokrasi? Lu harus ngobrol dengan orang yang berlawan pihak dengan lu. Lu tahu nggak apa yang ada di kepala gue ketika dengar lu ngomong kayak gitu tadi? Apa? Lu kayak gue waktu jadi juru bicaranya Anies Baswedan. Ada. Trying to find the logic, ya kan? Mencoba untuk mencari. Oh God. Fakta menarik. Ini nggak ada hubungan sama vegan. Fakta menarik. Mesake Bangsaku was my first ever stand-up comedy Indonesia. Yang gue datang, ya waktu itu di I remember Teater Jakarta. Teater Jakarta, sorry. Di Teater Jakarta. Yeah. Gue nonton. And itu tahun berapa? 2013. And that like, first time ever I watched stand-up comedy. Indonesia ya. Enggak. Ever. Gue gak pernah nonton stand-up comedy mau itu Inggris live ya. Bukan di komputer. Yeah. Live. Dan to be honest kayak after Mesake Bangsaku, gue sama Kajong ngomong kayak, we have to bring this level of spirit to Skinny Indonesian 24. Which is what? Which is speaking bullshit. Enggak juga. Which is you can entertain, but entertain sambil bikin orang-orang mikir. Gokil.
Dan itu benar-benar pas gue nonton Massacre Bangsaku kayak holy shit, kayak karena ya itu dia, kayak we were already doing that. Tapi kita lihat when I saw you doing that with Massacre Bangsaku, we were like holy shit. Nah, ini gue ngomong ini karena untuk bridging. Karena gue mau tiket untuk gue akan bayar. I support. Gue akan bayar, tapi gue mau tiket. Kalau bisa paling depan. I got you. Jangan paling depan. You're going to distract me. Waktu itu aja lu nggak paling depan banget, Dov. Lu row kedua apa row ketiga? I remember. Iya. Gue inget pacar-pacar lu saat itu. Gue masih sama Ana. Gue masih sama Ana waktu itu, dan Kajo sama, ya betul. Ya, nggak usah dibahas. Speaking of Kajo, dia juga plan base atau enggak? Karena gue lihat dia mulai lari kayaknya. Oh enggak, Kajo nggak plan base. Dia emang lagi fokus ke lari, tapi dia nggak plan base. Dia, jadi gue sama Kajo sempat berantem pas gue plan base. Oh ya? Berantem. Iyalah. Karena gue keras kepala, Kajo keras kepala, sama-sama berantem. Karena tapi lama-lama we found a good point. We found a middle ground. Maksudnya lebih kepada Kak Jovi yang nanya kenapa harus gitu ya? Iya, jadi gini, adalah gue ada satu cerita personal yang gue nggak cerita sini, tapi intinya ada. Kenapa lu nggak mau jujur sama gue? Enggak, karena gue nanti ketakutnya Kajo marah-marah, males gue. Ya udah, oke. Terus. Guys, kita udah too much pressure 1 tahun terakhir YouTube, gue nggak mau gitu tambah drama-drama. jadi ketika itu terjadi, kita sempat beda pendapat. Abis itu ya dia sadar kalau ini jalan gue, dan yang gue respect his decision as well. Yeah. Oke. So karena dia tampak serius sekali dengan larinya setelah gue perhatiin. Oh emang, he can complete. Dia sangat-sangat serius. Oh wow. Lunya sendiri? Gue sama sekali nggak fokus lari. Gue lebih ke bodyweight training, lebih ke main basket. Gue nggak fokus ke lari sama sekali. Kita harus one on one loh. Man, Panji, depan rumah gue ada lapangan basket. Let's go. Let's do this. Dude. Let's do this. Kalau gue kalah, kenapa gue harus datang ke lu? You have home court advantage, and then when I beat your ass, you're gonna cry. You're gonna be so sad, dude. Terserah di mana aja. Gini, dan baca gini, kalau gue kalah one on one sama lu, gue akan traktir dulu makanan vegan selama seminggu. Tuh, gue ngomong tuh. Dude, you're rich masa cuma seminggu, setahun dong. Setahun gimana, Bang? Ngomong-ngomong, gue hampir lupa nanya ini. Alasan lu naro plant-based sejak 2017, itu apa ya? For the sake of being the face of the movement misalnya, atau karena ini sesuatu yang gue rasain. Gue sebenarnya kan nggak ngomong kalau gue plant based. Jadi ketika gue lagi ada kerjaan keluar, gue dikasih konsumsi, mereka nggak tahu kalau gue sebenarnya lagi nggak makan daging. Baru setelah mereka ngeliat, Mas Panji nggak dimakan ya ayamnya atau nggak dimakan daging, aduh sorry, nggak apa-apa, gue ngapain nyusahin. Apakah itu salah satunya tuh supaya orang tahu gitu? Gue tuh terus terang agak ragu untuk ngomong karena ya itu tadi gue nggak enak untuk nyusahin orang jadi mikir mesti beliin makanan gue gitu. Kalau lu alasannya apa? Gue taruh karena pertama sebenarnya bukan branding ya. I could give less of a shit about branding. Kalau gue lebih tahu karena gue plant-based dari 2017. Biar kalau ada orang-orang penasaran, tunggu, Andovi dari tahun 2017. Coba kita lihat, emang iya? Kayak, oh, this guy is still alive kok. Ngerti gak? Mungkin itu sangat bodoh, tapi banyak orang kayak, emang lu bisa hidup? Karena percaya sama gue, banyak orang yang ngomong ke gue, lu hidup gimana? Gue setuju. Gue orang pada nanya hal yang sama gue juga ya. Iya, jadi ketika gue ngomong plant-based 2017, orang matematika dasar, lah ini kan 2020, berarti dia hidup dong sama 3 tahun. Dia simple, very simple, tapi kayak iya juga ya. Dan gue taruh itu karena jujur, gue sempat plant-based, gue emang plant-based ketika masa-masa sebelum COVID. Jadi I traveled the world, right? Dan finding vegan communities outside of Indonesia, gue tuh udah ajak makan di Thailand, di Jepang. Orang-orang kira di Jepang tuh, Jepang has a big vegan community. Big. Tapi, nah, gue tahu itu karena gue buka Instagram, gue DM Instagram, karena gue cari makan vegan Jepang di mana ya. Gue DM, orang itu langsung lihat tuh, apakah dia plant-based? Oh iya dia plant-based beneran kok. Ngerti gak? Kayak abis itu kita ngobrol, oh ya, and then amazing. Jadi gue lebih ke cari, karena gini, jujur, gue tuh plant-based yang adventurous. Gue pingin tahu ada makanan apa lagi sih yang baru yang plant-based. Nah, kalau orang tahu lu plant-based, man, sampai sekarang gue dikirim makanan. Bikin makanan plant-based, ngerti gak? It happened to me too, ya. Ya, ngerti gak? Dan itu kayak, wow, I didn't know. Oh, dude, sorry gue potong. I didn't know, ya. Gue ada 2 yang
ngasih gue makanan. Yang satu, this guy is crazy. Dia kayaknya dedicated banget. Dia hitung nutrisi gue, dia ngasih makanan. Enak banget makanannya. I forgot. Sorry banget, gue lupa nama akunnya. Dan ada satu lagi restoran, Dovi. Itu namanya? restoran Padang. Yes, gue tahu banget. Gue sangat tahu. Loka Padang, Vegan Padang. Gue makan. Yes. Jadi dikirim sama temen gue bilang, gue nggak bisa ngajak lu ke restorannya untuk saat ini, jadi gue pesenin dulu ya. Datang nih, ada rendang sama ada dendeng gitu. Pas gue makan rendangnya, guys yang nonton nih dengerin gue baik-baik. Pas gue makan, gue bilang bohong ini bukan plant based. Plant based ini. Tapi itu Loka Padang. Hah? Namanya Loka Padang vegan. Maksud gue pas gue makan, what the hell yo? Ini daging. Gue lihat seratnya. Kok kayak serat daging ya? Tapi kata Mila, enggak mas, ini kayaknya jamur deh, or whatever. Gue juga gak tahu. Emang itu jamur base. It is crazy. Sama sekali nggak kayak makanan plant-based. Persis, wanginya, teksturnya. Gila, men. Kalau lu ngomong gini, lu harus makan Impossible. Man, Panji, gue boleh ngomong kata-kata kasar di sini kan? Boleh dong. You will fucking lose your mind when you eat Impossible Burger. Impossible Burger, gini. Lu Google Impossible Burger. Okay. Impossible Burger is science taken to another level. Okay. Udah, gue nggak usah jelasin. Orang at home Google Impossible Burger. Udah. Ya, tapi toh gue waktu mulai Burgerins pertama kali gue makan karena gue pikir itu plant based. Tapi terus terang saat ini hari ini gue mesen kalau gue lagi mesen Burgerins karena gue kangen sama rasanya, gue seneng banget makan Burgerins. Emang iya. Menurut gue itu salah satu makanan paling enak yang ada di muka bumi. Gitu. Emang enak makannya yaudah. Jadi nggak ada urusan sama ini plant based atau enggak. Makanan enak aja udah konsumsi gitu. Betul. Dan Max sama Helga, the owners, the founders, adalah dua orang terbaik yang pernah gue ketemu. Sumpah, Max sama Helga tuh, aduh, they're so nice. And they will help, mereka tuh kayak, mereka bukan yang garis keras, walaupun mereka punya restoran Blazes Burgerins. Mereka bukan yang garis super keras, tapi they are fighting for it, tapi nggak garis keras. So it's amazing. It's absolutely amazing. Yeah. Gue ngomong garis keras jangan dianggap kayak mereka kayak wah enggak, tapi itu gue nggak tahu bahasanya lagi ya. Tapi bahasanya apa SJ bahasa lu? Iya kan ada antara Puritan atau SJW-nya ya gitu-gitulah selalu ada. Tapi ya maksud gue biasanya ketika orang denger ini, maksudnya ini juga salah satu alasan kenapa gue pengen ngobrol sama lu karena satu gue penasaran banyak sama menjadi plant based atau vegan or whatever it is. Sama gue mau pakai kesempatan ini untuk cerita juga sama orang bahwa guys, I've been reading your DMs, but I'm sorry, gue agak khawatir juga nih karena gue baru berapa bulan gitu. I don't know. Maksud gue ini kayak I don't know if I'm fully convert or not. I don't know, right? This is my journey. Terus cuman right now I'm happy doing it. Terus please don't judge me kalau tiba-tiba gue makan salmon atau whatever it is. It's fine. Dan gue juga pengen bilang sama orang-orang bahwa gue nggak. I just wanna try. Kayak gue punya teman namanya Rama, dia tuh atlet Ironman tuh yang tahu gak? Lu tahu kan ya? Rama yang pelari bukan? Iya, namanya dia sebenarnya CEO dari ThinkWeb, Ramya, namanya Ramya. Gue tahu banget. Bang Ramja, gue tahu kok. Iya. Dia itu juga lari, terus gue nanya sama dia, lu ikutan komunitasnya enggak? Dia bilang, enggak sih, gue enggak berkomunitas, gue cuma pengen lari doang. And I feel like it's the same gitu. It's just, same thinking, this is just me and my journey, and I just want to go it alone gitu, maksudnya. Dan terus terang sejujurnya I just wanna be honest. Salah satu alasan kenapa gue takut untuk datang lebih dekat ke lu pada, karena takut jadi komit terlalu dalam gitu. I don't want you guys to hate me. If you hate me now, it's okay. We're not friends, right? Tapi kalau misalnya if you're friends and then you hate me, it's fine. Kita ada banyak kok orang yang tadinya ada terus keluar lagi maksudnya, and it's fine. We're still a good friendship. Karena gini, gue mau ngomong sesuatu fuck it, I don't care. I'm gonna quit YouTube anyway. I don't give a shit. Gue bisa ngomong off air, tapi intinya gini, di dunia vegan di Indonesia ada dua kubu. Dua kubu. Ya kayak I really cannot name names. Tapi dua kubu ini tujuannya sama. Tapi caranya beda. Udah itu aja. Kalau mau ngomong off cam, karena ini etika dasar, off cam kita ngobrol lebih, ayo gitu. Nah, it's okay. I don't want to know. I don't want to commit to the community anyway. Aman. Ya, gue juga cuman pengen tahu aja. Maksud gue, I did learn a lot from you dari pembicaraan ini. Dan moga-moga, I don't know what it's going to do to me. Tapi saat ini
ini sangat-sangat terdengar aneh. Aneh sekali. Tapi gue udah ngebayang, hari ketika gue nggak diizinkan main basket dan main bola, gue akan sedih sekali. Sedih sekali. Honestly, bahkan waktu gue benerin sleep apnea gue kan punya ngorok yang bikin nafas gue berhenti. Terus gue ke rumah sakit untuk periksa. Dokternya sebenarnya bilang, Anda berhenti sepak bola, berhenti main basket. Wah, langsung gitu kayak, pasti sedih. Sedih banget. Mau nangis gue di depan dia. It sounds stupid, right? Maksud gue, I'm 41 years old anyway. I'm not supposed to. Ngerti, man. If you take basketball out of my life, gue bakal langsung mati. Go on, cry on the spot. Pasti. Iya, betul. Nah, alasan kenapa gue sangat committed sama plant-based ini, karena game changer bilang ada atlet di usia senja ketika plant-based jadi oke. Gue nyobain, gue suka rasanya di badan gue. Saking cintanya main basket sama main bola gitu, I commit myself gitu. Jadi kayak, kadang-kadang gue kalau misalnya diajak makan, bisa gue makan, tapi gue lagi mikir, tapi besok gue mau main bola. Gue gak mau sakit-sakit ketika turun dari mobil gitu. Jadi kecintaan terhadap sesuatu yang gak logis itu yang membuat gue ada di perjalanan ini. Dan gue gak tahu, mungkin suatu hari I just want to push the dates of me being able to still play basketball and play football. I just want to push the date as far as I can. Tapi ketika hari itu tiba, ya mungkin gue akan terima. Dan setelah itu gue gak tahu apakah gue masih kuat alasannya untuk plant-based. Karena kan saat ini kan untuk olahraga. Untuk olahraga, iya. Betul. Ketika gue misalnya umur 50 dan gak bisa main basket dan gak bisa main bola anyway, karena udah umur 50, apakah gue masih akan plant-based? Gue juga gak tahu. Tapi kita lihat aja perjalanannya. Untuk saat ini sih sangat-sangat menyenangkan. And enjoy the process. I know. I'm happy actually. Iya. Dan sekarang ternyata gue perhatiin hampir banyak restoran punya menu vegan sekarang. Iya. Jadi nggak sangat emang, banyak. Iya, sangat banyak. Sangat amat banyak. Nggak terlalu nyusahin. Jadi ya udah. And I'm happy. I'm very happy for that. Dovi, terima kasih banyak atas waktunya. Panji, terima kasih banyak. Gue terakhir ini nggak ada hubungan sama veganism. Siapa yang bakal menang? NBA is back kan 30 Juli. NBA is back. Menurut itu siapa akan menang? Seriously ya? Menurut lo? Prediksi? Aduh, I'm not good at prediction, tapi gue bisa jawab siapa yang gue mau menang. Dan siapa? Bukan Detroit Pistons. Detroit kan udah nggak masuk ya. Nggak masuk. Siapa? Lakers. Udah, Panji, come on, join Lakers 2020 NBA champions, okay? Join them, join. Gak, gue Detroit Pistons. Udahlah, gue sekarang lagi ketika gue bilang gue pengennya Lakers, because I root for LeBron lah. A lot of this is what a lot of people don't know. Jadi gini. Oke, coba. Juru bicara stand up comedy special, the one after Masake Bangsaku. Iya. Adalah salah satu yang paling berat untuk dijalanin. Berat sekali. Maksudnya itu lagi di tengah-tengah pilkada, materinya juga berat, nulisnya berat, delivernya berat, resikonya berat sekali lah tuh tahun 2016. So it was a hard year. It was a tough year. And beberapa, gue lupa deh, LeBron menang sama Cavaliers itu tahun berapa? 2016. Ya, same year. Ya. Dan gue Desember show gue. Sementara itu kan season selesai apa? Oktober? September? September baru mulai. Benar. September selesai. Ya, selesai kan ya? Pokoknya Juli 2016, Juli Agustus selesai. Ya, mulai season baru Oktober. Betul. Ya. Oke, jadi si LeBron tuh juara di tahun 2016 pertengahan kan, berarti Juli Agustus kan? Ya, betul sekali. Ya. Waktu gue berangkat ke venue, juru bicara di kota Casablanca, di dalam koper gue, yang orang nggak tahu, adalah gue naro kaos kaos Cleveland Champions 2016. Sama topi LeBron, tahu kan yang Cleveland, this is for you. Ya, tahu. Gua bawa kaos itu, gua bawa topi itu, terus udah gitu gua taruh di dalam koper karena gua ingin bawa spiritnya LeBron. Dan LeBron ketika juara, kan dia nangis sambil bersujud. Dia nangis, ya. Di panggung itu setelah selesai, gue juga nangis sujud. Mungkin di dalam kepala gue, I remember that moment. Tapi gue juga ngerasa, oh my God, bebannya lepas. And then I cried on stage. Kayaknya itu satu-satunya gue nangis di atas panggung deh. Itu paralel karena LeBron came back from 3-1, right? LeBron came back from 3-1 on Warriors tahun itu. Iya, betul. Dia melewati his biggest hurdle. Dan lu melewati itu pilkada, materi susah. Jadi ya it's parallel. Berarti what you're saying is Panji equals LeBron James. Udah. Enggak, bukan gitu, bukan. Bahkan ya on my toughest days, kalau gue lagi males,
harusnya gue latihan. Maksudnya latihan dalam hal ini berangkat untuk open mic. Because it's very exhausting feeling and it's you have jokes, lu nggak tahu nih lucu atau enggak. Abis itu lu harus bawa ke sebuah panggung untuk ngelatih untuk tahu itu lucu atau enggak. Abis itu lu harus ada risiko nggak lucu. It's a scary and weird feeling gitu. Terus setiap kali gue nggak males. ngerti karena gue nggak sana komedian, jadi gue nggak ngerti. Tapi intinya adalah lu mau manggung bawa joke yang lu nggak tahu ini lucu atau enggak. You don't like that feeling. Dan 8 out of 10 emang nggak lucu ternyata. Dan nggak lucu di atas panggung sendirian is a bad feeling. Tapi if you're Panji and then you nggak lucu, it's even worse, right? Karena orang udah ada ekspektasi kan. Betul sekali. Nah, yang bikin gue semangat adalah coba buka YouTube terus udah gitu ada LeBron motivational apa gitu. Itu isinya LeBron lagi nge-gym. LeBron olahraga sambil quote-quote kayak gitu. Terus gue bilang, kalau nih orang dedikasinya kayak gini untuk olahraganya, harusnya gue dedikasinya sama untuk kerjaan gue. Terus gue berangkat. Jadi LeBron tuh selalu gue pakai inspirasinya untuk karir gue, makanya I root for LeBron. Kalau gue adalah Kobe. #Mamba mentality. Jadi itunya lu untuk LeBron buat lu, itu Kobe Mamba mentality bagi gue. Alright. Listen to me. Kalau LeBron menang sama Lakers, dia masuk Detroit setelahnya. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena LeBron suka bikin susah dirinya sendiri. Setelah Miami, ya kan dia masuk ke Cleveland. Waktu dia masuk Cleveland itu tim caur banget kan? Iya kan? Tim caur. Bawa juara. Lakers juga caur sebelum LeBron masuk, ya kan? Betul, setuju banget. Maksudnya winning percentage-nya, iya. Dia masuk mengubah. LeBron, if you're watching this, if you're looking for a challenge, join Detroit Pistons. I'm not from Detroit. I'm from Jakarta, Indonesia. I mean, we're far away. But, dude, join Detroit Pistons. That is the challenge that you're looking for. Kalau udah menang sama Lakers, Detroit Pistons. Oke. Nah, gue tanya sama lu, finalnya siapa berarti? Final Lakers Bucks, udah pasti. Pasti? Lakers, udah pasti. Siapa yang di the East? Kan Kawhi kan udah keluar. Kawhi kan udah dari Toronto ke Clippers. Ada di West. Siapa yang bisa lain Giannis di East? Siapa? Giannis Antetokounmpo. Siapa coba? Joel Embiid. I guess, I don't know. Man, Giannis lagi sinting sekarang. Jadi, so gini, Lakers. Jadi Western Conference Finals bakal Lakers Clippers dan itu bakal menurut gue the real final. Final aslinya tuh Lakers versus Clippers. Ini gue bingung. Semua orang tadi nonton soal masalah vegan tiba-tiba bingung. Semua tadi kayak, saya kesini mau nonton soal vegan, mas tiba-tiba ngomongin NBA. Tapi Lakers Clippers West. Ya itu seberapa kuatnya basket dalam DNA-nya Ando Vida Lopez. Ya bilang kita. Ando Vida Lopez, terima kasih banyak. It's been great. Terima kasih Panji. Thank you. Oke, bye.